Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Agung Subawa dengan NIM I1R022149. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tri Nurvitasari dari Universitas Mataram dengan Prodi Pendidikan Matematika. Penelitian ini berjudul tentang analisis kemampuan pemecahan masalah matematika materi sistem persamaan linear dua variabel ditinjau dari gaya belajar pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Gunung Sari tahun ajaran 2023-2024. Seperti yang kita ketahui, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran matematika. Siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai konsep dan prosedur matematika, tetapi juga harus mampu mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami dengan membaca, ada yang lebih cepat menangkap melalui penjelasan visual, dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel, ditinjau dari gaya belajar siswa. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan instrumen penelitian yang terdiri dari soal tes pemecahan masalah dan soal non-tes. Yang pertama, soal tes. Nah, di sini ada kisi-kisi instrumen soal tes pemecahan masalah matematika. Nah, di kisi-kisi soal tes dibuat berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang dicapai oleh pembelajaran. Kompetensi dasar yang digunakan pada contoh ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, substitusi, gabungan, dan grafik. Dalam kisi-kisi soal tes tersebut terdapat indikator yang menunjukkan kemampuan yang harus dicapai siswa. Indikator soal pada contoh ini adalah siswa dapat menentukan nilai X dan Y serta 2x plus 3y dengan menggunakan keempat metode yang disebutkan. Berdasarkan indikator soal tersebut, disusunlah dua butir soal uraian yang sesuai. Nah, di sini ada contoh soal tes. Pada soal nomor 1 dan 2, soal tes pada soal tes sudah sesuai dengan indikator soal yang tercantum dalam kisi-kisi, di mana soal nomor 1 meminta siswa untuk menentukan nilai X dan Y yang merupakan kecepatan arus sungai dengan kecepatan rakit bambu dengan menggunakan keempat metode yang sudah disebutkan dari kisi-kisi tersebut, yaitu eliminasi, substitusi, gabungan, dan grafik. Sedangkan soal nomor 2 meminta siswa untuk menentukan nilai 2x plus 3y dengan menggunakan keempat metode tersebut. Nah, di sini ada kunci jawaban alternatif pemecahan masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kunci jawaban dan alternatif penyelesaian. Untuk soal nomor 1, pada soal tes soal nomor 1 diminta siswa untuk menentukan kecepatan arus sungai dan kecepatan rakit bambu dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, gabungan, dan grafik. Di mana pertama-tama siswa harus menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Diketahui bahwa rakit yang bergerak searah arus sungai dapat menempuh jarak 46 km dalam 2 jam. Sedangkan rakit yang bergerak berlawanan arah arus sungai dapat menempuh jarak 51 km dalam 3 jam. Ditanyakan adalah kecepatan arus sungai dan kecepatan rakit bambu.
Selanjutnya, siswa harus mendefinisikan masalah ke dalam model matematika, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Misalkan, kecepatan arus sungai adalah X dan kecepatan rakit adalah Y. Maka diperoleh sistem persamaan X plus Y sama dengan 23 dan X min Y sama dengan 17. Setelah itu, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dan keempat metode yang diminta. Yang pertama itu ada metode eliminasi. Nah, kita mengeliminasi variabel Y pada kedua persamaan. Diperoleh nilai X sama dengan 20. Kemudian mengeliminasi variabel X, diperoleh nilai Y sama dengan 3. Lalu cara yang kedua itu metode substitusi, yaitu mensubstitusikan Y sama dengan 23 min X ke persamaan kedua. Diperoleh nilai X sama dengan 20, lalu mensubstitusikan X sama dengan 20 ke persamaan pertama. Diperoleh nilai Y sama dengan 3. Lalu cara yang ketiga yaitu metode gabungan. Dengan mengeliminasi variabel X pada kedua persamaan, diperoleh nilai Y sama dengan 3, kemudian mensubstitusikan Y sama dengan 3 ke persamaan pertama. Diperoleh nilai X sama dengan 20. Lalu cara yang keempat yaitu dengan metode grafik, di mana kita disuruh membuat grafik persamaan X plus Y sama dengan 23 dan X min Y sama dengan 17 pada bidang kartesius. Titik potong kedua garis tersebut adalah 20,3. Jadi kecepatan arus sungai adalah 20 km per jam dengan kecepatan rakit bambu adalah 3 km per jam. Nah, di sini ada rubrik penskoran tes pemecahan masalah. Pada tahapan ini, siswa akan dinilai kemampuannya dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Nah, kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut. Skor 0 jika siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan sama sekali atau tidak ada pengerjaan. Skor 1 jika siswa hanya menuliskan yang diketahui atau ditanyakan saja dengan tepat. Skor 2 jika siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan, tetapi kurang tepat atau kurang lengkap. Skor ketiga jika siswa menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dengan tepat dan lengkap. Tahapan pendefinisian masalah. Pada tahapan ini, siswa akan dinilai kemampuannya dalam mendefinisikan masalah ke dalam model matematika. Dalam hal ini, sistem persamaan linear dua variabel. Kriteria penilaiannya adalah skor 0 jika siswa tidak dapat mendefinisikan masalah ke dalam model matematika sama sekali atau tidak ada pengerjaan. Skor 1 jika siswa mampu mendefinisikan masalah ke dalam model matematika tetapi kurang tepat atau kurang lengkap. Skor 2 jika mampu mendefinisikan masalah ke dalam model matematika dengan tepat dan lengkap. Lalu yang ketiga itu tahapan pemecahan masalah, penemuan solusi. Pada tahapan ini, siswa akan dinilai kemampuannya dalam menentukan metode penyelesaian dan langkah-langkah penyelesaian yang tepat, di mana kriteria penilaiannya adalah skor 0 jika siswa tidak dapat menentukan metode penyelesaian dan langkah-langkah penyelesaian sama sekali atau tidak ada pengerjaan. Skor 1 jika siswa mampu menentukan metode penyelesaian tetapi tidak dapat menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan tepat. Skor 2 jika siswa mampu menentukan metode penyelesaian dan menggunakan langkah-langkah penyelesaian tetapi kurang tepat atau kurang lengkap. Skor 3 jika siswa mampu menentukan metode penyelesaian dan menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan tepat tetapi kurang lengkap.
Skor 4 jika siswa mampu menentukan metode penyelesaian dan menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan tepat dan lengkap. Nah, di sini ada persentase nilai, di mana persentase nilai sama dengan jumlah nilai yang diperoleh per total nilai dikali 100%. Selanjutnya ada soal non-tes. Nah, di sini ada kisi-kisi instrumen non-tes. Yang pertama itu kisi-kisi angket gaya belajar. Berisi butir-butir pernyataan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, apakah termasuk gaya belajar visual, auditori, atau kinestik, di mana angket ini digunakan untuk mendata gaya belajar siswa, sehingga tidak terdapat indikator pencapaian kompetensi khusus yang harus dicapai. Di mana dalam kisi-kisi angket gaya belajar terdapat 24 butir pernyataan yang mencangkup aspek-aspek tertentu terkait gaya belajar siswa. Aspek-aspek tersebut meliputi cara menyerap dan mengelola informasi, lalu kepribadian siswa, lingkungan belajar yang disukai, serta interaksi sosial dalam proses belajar. Lalu yang kedua di sini ada instrumen angket gaya belajar. Pada butir pernyataan nomor 1, 8, dan 9 pada angket gaya belajar sesuai dengan aspek cara menyerap dan mengelola informasi dalam proses belajar. Pada butir pernyataan nomor 10 sesuai dengan aspek kepribadian siswa. Butir pernyataan nomor 20 sesuai dengan aspek lingkungan belajar yang disukai oleh siswa, sementara butir pernyataan nomor 24 sesuai dengan aspek interaksi sosial dalam proses belajar. Lalu yang keempat di sini ada perbaikan pernyataan. Nah, di sini ada beberapa butir pernyataan pada angket gaya belajar yang bisa diperbaiki agar lebih jelas dan tidak ambigu. Nah, pada butir pernyataan nomor 9 yang berbunyi saya lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui alat peraga, bisa diperbaiki menjadi saya lebih mudah memahami materi pelajaran yang dijelaskan dengan menggunakan alat peraga atau media. Selain itu, butir pernyataan nomor 24 yang berbunyi saya sangat antusias bila terlibat dalam pembuatan media atau alat peraga pada proses belajar secara langsung, juga bisa diperbaiki agar lebih mudah dipahami. Pernyataan tersebut bisa diubah menjadi saya lebih mudah memahami materi pelajaran jika terlibat secara langsung dalam pembuatan media atau alat peraga. Nah, demikianlah pemaparan tentang penyusunan soal tes dan non-tes yang valid dan berkualitas, kisi-kisi yang tepat, butir soal atau pernyataan yang sesuai, kunci jawaban alternatif, serta rubrik penilaian yang jelas menjadi kunci keberhasilan evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang baik akan memberikan masukan berharga bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu, marilah tingkatkan kompetensi dalam menyusun instrumen evaluasi demi kemajuan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Presentasi ini saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.